Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu, apa yang terjadi padamu? Jun Loyu tiba-tiba menyadari bahwa Qin Yu memiliki kulit yang sangat pucat. Saya baik-baik saja, Qin Yu menggelengkan kepalanya. Namun pikirannya saat ini sangat shock. Sepertinya black hole di dantian saya ini masih belum cukup stabil. Apalagi dengan energi serangan itu mencoba menelannya sekaligus dan menghaluskannya masih agak merepotkan. Saluran lubang hitam dalam dantian Qin Yu bergetar untuk waktu yang lama karena apa yang terjadi sebelumnya. Cincin cahaya emas juga bergetar, akhirnya Qin Yu berhasil bertahan, itu agak sulit dipercaya. Orang di depan kita ini setidaknya adalah Kaisar Iblis level 6. Meskipun Divine Armor telah mengurangi kekuatannya dan hanya menyisakan 10% dari kekuatan serangan, itu tetap sekuat serangan bertenaga penuh dari Kaisar Iblis level 2. Qin Yu meledak dalam ketakutan pasca acara. Meskipun lubang hitam di dantiannya mampu menyerap energi serangan, namun jika energi serangan terlalu kuat masih mungkin menyebabkan lubang hitam runtuh. Jun Loyu, aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu di sini. Wajah Kaisar Iblis Sueyi menjadi semakin pucat. Tatapan yang biasa dia tatap pada Jun Loyu sedingin es. Kalian berdua pasti akan mati hari ini. Jun Loyu menggigit giginya dengan erat, matanya sepertinya akan meledak. Ledakan ditemani oleh guntur yang keras, sambaran petir datang dari langit yang dipenuhi awan hitam. Namun pasangan yang hadir sama sekali tidak peduli dengan petir itu. Setelah petir itu hujan deras turun, guntur terus bergemuruh, hujan deras terus turun. Sueyi, itu kamu yang membunuh Ajiao, kaulah yang membunuhnya. Sejak hari Ajiao meninggal aku telah bersumpah kepada surga bahwa satu-satunya tujuan hidupku adalah membunuhmu dan membuat Kaisar Iblis darah menyesal. Jun Loyu gemetar. Jun Loyu, dengarkan baik-baik, Ajiao adalah wanitaku. Kaisar Iblis Sueyi berkata dingin dan tanpa basa-basi. Karena dia wanitaku, aku pasti tidak akan mengizinkan siapapun menyukainya. Saya lebih suka membunuh wanita saya sendiri daripada menyerahkannya kepada orang lain. Kaisar Iblis Sueyi memandang Jun Loyu dengan dingin. Jun Loyu, sebelum Ajiao meninggal dia memohon padaku untuk membiarkanmu hidup. Saat itu saya telah menyetujui keinginannya. Namun kali ini saya tidak akan membiarkan Anda pergi lagi, kamu harus mati. Setelah mengatakan itu Kaisar Iblis Sueyi memandang ke arah Qin Yu. Jun Loyu memanggilmu Qin Yu, ekspresi Kaisar Iblis Sueyi sangat menyeramkan. Tuanmu sangat baik padamu, dia tidak hanya memberimu senjata ilahi, dia bahkan memberimu armor ilahi dan rumah abadi. Namun Qin Yu, Anda juga akan mati hari ini bahkan jika Anda memiliki armor ilahi. Tubuh Kaisar Iblis Sueyi secara bertahap mulai memancarkan cahaya berwarna merah. Sesosok manusia keluar dari tubuh Kaisar Iblis Sueyi seperti Fata Morgana. Teknik klon tubuh Qin Yu dengan jelas melihat Kaisar Iblis Sueyi berubah menjadi dua orang dari satu. Kaisar Iblis Sueyi sekali lagi tersenyum ke arah Qin Yu dan Jun Loyu. Kedua orang itu secara mengejutkan berubah menjadi 4 orang. Keempat orang mengepung Qin Yu dan Jun Loyu dari 4 arah yang berbeda. Keempat orang itu memiliki penampilan yang persis sama. Satu-satunya perbedaan mereka adalah senjata yang mereka pegang. Teknik klon tubuh, ekspresi Qin Yu sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang teknik rahasia semacam ini tetapi tidak pernah melatihnya. Namun Jun Loyu pernah mendengar bahwa teknik semacam ini kemungkinan besar termasuk dalam kategori teknik yang tidak berguna. Suara Jun Loyu terdengar di benak Qin Yu. Qin Yu hanya satu dari 4 yang merupakan badan aksi. Tubuh sebenarnya adalah yang paling kuat. Kekuatan klon sulit dikatakan dalam situasi biasa mereka hanya memiliki 1/10 dari kekuatan tubuh aslinya. Namun Jun Loyu dapat dengan jelas merasakan bahwa klonnya sangat kuat. Qin Yu dengan kesadaran abadi yang sensitif juga menyadari bahwa 3 klon Sueyi yang lebih lemah dari keempatnya juga memiliki kekuatan Kaisar Iblis level 5.
Bagaimana bisa itu 1/10 dari tubuh utama? Lo Yu, aku punya King Yu Immortal Mansion, kamu bisa bersembunyi di sana. Qin Yu berkata melalui transfer suaranya. Qin Yu masih sangat percaya diri itu karena tidak hanya dia memiliki King Yu Immortal Mansion, dia juga memiliki alam Jianglan yang paling aman. Tidak dibutuhkan ekspresi Jun Lo Yu tidak berubah sedikit. Sui Yi merenggut istriku dan membunuhnya, saya bermimpi untuk membunuhnya sepanjang waktu. Dengan dia di depanku aku sama sekali tidak akan melarikan diri. Qin Yu sedikit terkejut. Baik, Jun Lo Yu dan Sui Yi mengatakan bahwa A Jiao adalah istri mereka, jadi sebenarnya dia adalah istri siapa? Satu tubuh utama dan 3 klon 4. Sui Yi mengepung Qin Yu dan Jun Lo Yu. Bagi Sui Yi, Qin Yu dan Jun Lo Yu adalah orang-orang yang harus dia bunuh. Murid satu-satunya yang tercinta, satu-satunya istri tercinta, itu semua karena kedua pria inilah mereka meninggal. Jun Lo Yu, karena merayu istriku aku menghukummu mati. Qin Yu, karena membunuh murid tercinta aku menghukummu mati. Kedua kata ini berasal dari dua klon yang berbeda. Dengan rambut merah panjang yang sama dengan anggun melayang tertiup angin, keempat kaisar iblis Sui Yi memiliki senyuman muram dan haus darah di wajah mereka. Meskipun aku benar-benar tidak menyukai ayahku, kali ini aku akan menggunakan jurus pamungkasnya, kata kaisar iblis Sui Yi dengan suara yang dalam dan rendah. Pada saat yang hampir bersamaan keempat Sui Yi berteriak. Lautan darah tanpa batas, sinar darah mengalir menuju langit. Bangunan yang berjarak 100 mil dari tempat mereka berdiri tiba-tiba berubah menjadi bubuk halus. Distorsi ruang. Qin Yu dan Jun Lo Yu berada di dalam ruang yang terdistorsi. Cahaya berwarna merah tua menjadi satu-satunya warna dari area beberapa ratus meter di sekitar mereka. Energi jalur iblis darah bergelombang telah benar-benar melilit Qin Yu dan Jun Lo Yu. Ledakan di dalam area berwarna merah tua, energi menakutkan terus meledak saat berfluktuasi di ruang terdistorsi ini. Kaisar Iblis Sui Yi telah membentuk formasi mantra besar dengan klonnya membatasi energi dari ledakan di dalam ruang yang terdistorsi. Energi ledakan terus membias di ruang yang terdistorsi ini. Hanya dalam beberapa detik keempat Sui Yi digabungkan menjadi satu. Wajah Sui Yi dipenuhi dengan kepercayaan diri. Jika ruang terdistorsi besar maka itu serangan kerumunan. Jika ruang yang terdistorsi kecil maka itu adalah serangan individu, bahkan saya tidak bisa menerimanya. Ruang yang terdistorsi kembali normal. Tidak mati. Sui Yi memandang ketiga orang itu dengan heran. Yaitu 3 orang, 2 Qin Yu dan Jun Lo Yu. 1 Qin Yu berdiri di depan sedangkan yang lainnya berdiri di belakang melindungi Jun Lo Yu sepenuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu hanya anak hedonis dari orang tua kaya yang mengandalkan hartamu? Anda bahkan belum mencapai tingkat kaisar, bagaimana mungkin Anda masih hidup sekarang? Kata Sui Yi tidak bisa menerima kenyataan. Kulitnya semakin pucat. Sui Yi telah meremehkan Qin Yu. Seorang pria tanpa kekuatan dan hanya mengandalkan semua hartanya yang banyak, bagaimana mungkin dia tidak meremehkannya? Namun pemandangan di depannya, bahkan jika Anda memiliki Divine Armor, kekuatan ledakan menakutkan dari Borderless Blood Ocean yang menembus Divine Armor Anda akan lebih dari cukup untuk membunuh Anda. Ada 2 dari kalian sebelumnya, bagaimana bisa menjadi 3? Sui Yi merasa seolah-olah dunianya telah dijatuhkan. Kamu bisa mengkloning dirimu sendiri, bagaimana mungkin aku tidak salah? 1 Qin Yu tertawa muram. Lo Yu, istirahatkan dirimu, aku akan menjaganya, kata Qin Yu lainnya kepada Jun Lo Yu. Kedua Qin Yu berubah menjadi 2 petir dan menyerang Kaisar Iblis Sui Yi. Petir meraj ketika Qin Yu berkelahi, dia tidak mengandalkan kekuatan serangannya. Sebaliknya dia mengandalkan kecepatan dan ketajaman senjatanya. Badut Kaisar Iblis Sui Yi juga berubah menjadi 2 orang, 1 tubuh utama dan 1 klon. Kedua Sui Yi dan 2 Qin Yu mulai bertarung dengan panik. Kedua pasangan bertarung dari tanah sampai ke udara dan kemudian dari udara ke gedung tinggi yang jauh. Kemanapun keduanya lewat, gedung-gedung itu runtuh dan meledak tanpa henti.
Kedua pasangan itu terpisah. Kedua Kaisar Iblis Sueyi memandang kedua Qin Yu dengan ekspresi heran. Bagaimana ini bisa terjadi? Klonimu juga memiliki armor ilahi. Kaisar Iblis Sueyi sekali lagi sangat terkejut. Itu satu hal untuk pertahanan tubuh asli Anda menjadi sekuat itu, tapi bagaimana klon Anda bisa? Kedua Qin Yu tersenyum dingin dan tanpa basa-basi. Saya memiliki banyak divine armor, apakah itu tidak dapat diterima? Salah satu kata Qin Yu. Klon Qin Yu bahkan tidak tahu tentang teknik klon tubuh. Bagaimana bisa ada klon? Dia hanya mengubah penampilan boneka abadi pedang menjadi miliknya. Bahkan ketika Qin Yu mengenakan divine armor, kekokohan tubuhnya masih kalah dengan Sword Immortal Puppet. Bahkan serangan terkuat dari individu penyerang terkuat Green Blooded Sword Immortal Zibai hanya menyisakan satu luka pada Sword Immortal Puppet. Kaisar Iblis Sueyi ingin menembus tubuh pedang abadi boneka mustahil. Dua armor ilahi Kaisar Iblis Sueyi tercengang. Segera setelah itu Kaisar Iblis Sueyi tertawa terbahak-bahak. Aku tidak pernah menyangka ada orang biasa di alam abadi dan iblis. Meskipun Anda memiliki dua armor ilahi, tetapi terlepas dari siapa tuan Anda masih harus mati. Darah di tubuh Kaisar Iblis Sueyi mulai mendidih. Seperti dua sinar merah, dua Kaisar Iblis Sueyi bergegas ke depan dua Qin Yu. Kecepatannya begitu cepat sehingga Qin Yu hampir tidak berhasil bereaksi tepat waktu. Bang pedang merah itu dengan kejam menyerang tubuh Qin Yu. Aura yang menakutkan setelah melewati divine armor dan hanya menyisakan 1/10 dari kekuatannya memasuki tubuh Qin Yu dan mulai merobek otot-otot dalam tubuh Qin Yu. Mencoba membunuhku, kamu masih sangat kurang. Qin Yu melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi unsur hidupnya dan dengan cepat memulihkan ototnya. Aura menembus hanya menembus sedikit tetapi sudah dipulihkan oleh Qin Yu. Pada saat yang sama energi lubang hitam di dalam tubuhnya juga terus-menerus mengikis aura yang menembus ini. Akhirnya untuk jejak aura yang tersisa, Qin Yu dengan mudah menggunakan lubang hitamnya untuk langsung menelan dan memperbaikinya. Seperti ini setelah melewati armor ilahi otot-otot dan kekuatan lubang hitam, sedikit aura yang tersisa bahkan tidak sedikit bermasalah untuk ditelan lubang hitam. Menggunakan energi elemen kehidupannya untuk memulihkan tubuhnya tanpa henti. Qin Yu benar-benar memiliki tubuh yang abadi. Kakak Loyu, kamu baik-baik saja? Jiang Yan muncul di samping Jun Loyu. Jun Loyu sedang menonton pertempuran Qin Yu dan Sueyi. Aku baik-baik saja, hanya saja Qin Yu masih bertarung dengan Kaisar Iblis Sueyi. Kata Jun Loyu sambil menggelengkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi cemas. Kekuatanku terlalu lemah, kalau saja aku sedikit lebih kuat. Jiang Yan melihat pemandangan di depannya dengan takjub. Kaisar Iblis Sueyi, maksudmu pria itu adalah Kaisar Iblis Sueyi? Bagaimana Qin Yu melawan Kaisar Iblis Sueyi dalam keadaan seperti itu? Mustahil. Jiang Yan membuka mulutnya lebar-lebar. Saya juga tidak tahu, Qin Yu punya banyak rahasia. Sebelumnya jika Qin Yu tidak menggunakan tiruannya dan melindungi saya dari depan dan belakang, saya mengira bahwa saya sudah mati. Jun Loyu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ketika saya mendekati kematian, saya lebih awal tiba-tiba menyadari. Melihat musuh dan kemudian menjadi marah dan panik tidak ada gunanya, saya harus terus berlatih. Berlatihlah sampai kekuatanku melebihi kekuatannya dan kemudian balas dendam. Dasar orang bodoh, akhirnya kamu mengerti. Jiang Yan menghela nafas lega tepat pada saat ini. Bang, salah satu Qin Yu dijatuhkan dengan keras ke tanah. Dia dijatuhkan sampai ke bawah tanah. Permukaan jalanan dipenuhi dengan lapisan-lapisan yang hancur. Qin Yu, ekspresi Jun Loyu sangat berubah. Dia tak berdaya melihat Qin Yu lainnya setelah kepalanya dipotong-potong. Tubuhnya juga dibacok dan kemudian dihempaskan ke tanah. Kedua Qin Yu dihancurkan ke tanah berturut-turut. Salah satu dari mereka bahkan otaknya dipotong-potong. Coba saya lihat apakah masih bisa hidup. Kaisar Iblis Sueyi terengah-engah. Sueyi, mata Jun Loyu merah darah. Kamu membunuh Qin Yu? Kaisar Iblis Sueyi memandang Jun Loyu dan mulai tertawa dengan panik.
Haha, aku membunuhnya ya, saya membunuhnya, sangat sulit untuk membunuh orang ini. Saya masih belum mengerti, bukankah dia hanya memakai armor ilahi? Bagaimana dia bisa sesulit ini untuk dibunuh, namun akhirnya dia masih mati. Kaisar Iblis Sui sangat kelelahan karena pertempuran itu. Qin Yu dan tiruannya tampaknya tidak bisa dibunuh. Sementara Divine Armor dapat menawarkan perlindungan, tetapi dengan energi getaran lapisan kekuatan serangan masih akan menembus tubuh. Sebuah lapisan kekuatan serangan memaksa melalui tubuh. Dalam pandangan Kaisar Iblis Sui, jika Qin Yu adalah tingkat 4 atau 5 ahli tingkat Kaisar Abadi, maka dia mungkin bisa menerimanya. Namun dari aura Qin Yu, dia seharusnya tidak berada di tingkat Kaisar. Dia terus bingung. Deretan aura memasuki tubuh Qin Yu, jadi mengapa tidak memberikan hasil apapun? Kaisar Iblis Sui diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Qin Yu yang abadi ini akhirnya mati. Dia yang hanya mengandalkan sesepuh sekte, tidak peduli berapa banyak harta yang dia miliki, kekuatannya sendiri tetap hanya dari sampah yang tidak berguna. Kaisar Iblis Sui berkata dingin dan tanpa basa-basi. Adapun Junloyu, kamu bisa mengikuti Qin Yu dan mati. Bang, suara renyah bergema, dua sosok manusia ditembakkan dari tanah dan kemudian seperti kilat mereka mendarat. Itu adalah dua Qin Yu. Setelah itu satu Qin Yu berasimilasi ke dalam tubuh Qin Yu yang lain. Apakah kamu benar-benar membunuhku? Qin Yu menatap Kaisar Iblis Sui dan tertawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Iblis Sui membuka lebar matanya. Aku dengan jelas memecahkan tengkorakmu dan bahkan merasa bahwa jiwamu telah lolos ke dantianmu. Namun energi saya seharusnya berhasil menyerang jiwa Anda. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Saat mengenakan Divine Armor, tubuh akan dikelilingi oleh banyak aura. Di antara mereka pertahanan area kepala adalah yang paling lemah. Kaisar Iblis Sui mencabik-cabik kepala Qin Yu. Jiwa Qin Yu sudah melarikan diri ke dantiannya saat sebelumnya. Energi Sui dengan panik dituangkan ke dalam tubuh Qin Yu. Dia ingin menghancurkan jiwa Qin Yu. Bagaimanapun pertahanan jiwa sangat lemah, tapi Qin Yu masih baik-baik saja. Kamu tidak bisa membunuhku. Qin Yu tersenyum sedikit dan tubuhnya sekali lagi terbelah dua. Dua Qin Yu sekali lagi muncul di depan Kaisar Iblis Sui. Sebelumnya alasan pedang abadi wayang dihancurkan ke tanah adalah karena energi dari batu roh elemental kelas atas benar-benar dikonsumsi. Qin Yu menghembuskan nafas panjang dari lubuk hatinya. Bahkan dengan Divine Armor dan energi elemen hidupku yang terus memperbaiki tubuhku hanya mampu bertahan dari serangan Kaisar Iblis level 6. Jika lebih kuat, lubang hitamku mungkin akan runtuh karena mencoba menahan kekuatan serangan sebesar itu. Dalam pertempuran hari ini, dia akhirnya menyadari garis dasarnya. Kita belum menyelesaikan pertempuran kita, ayo lanjutkan. Qin Yu menatap Kaisar Iblis Sui. Iblis Kaisar Sui menyusut. Dia bahkan tidak bisa membunuh seseorang yang belum berada di level Kaisar. Bagaimana bisa dia tidak kaget dan gelisah? Bahkan Divine Armor klonnya memiliki dua Divine Armor. Siapa tuannya? Apakah alam abadi dan iblis memiliki orang seperti itu? Bahkan jika dia memiliki Divine Armor, satu lapis kekuatan seranganku masih terus-menerus memasuki tubuhnya. Menurutku bahkan Kaisar Iblis level 3 tidak bisa menahannya. Bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Hati Kaisar Iblis Sui penuh dengan keraguan menghadapi tantangan Qin Yu. Sekali lagi satu-satunya perasaannya adalah sakit kepala. Gemuruh suara guntur semakin keras, hujan terus turun tanpa henti dari langit. Namun ketika hujan mendekati orang-orang Qin Yu, Kaisar Iblis Sui dan Junloyu dan mereka secara tak terduga membuat jalan bagi mereka. Seolah-olah hujan pun takut pada mereka. Menghadapi tantangan kedua Qin Yu, Kaisar Iblis Sui memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Qin Yu, kamu menantangku? Kaisar Iblis Sui tidak pusing lagi. Sebaliknya dia memiliki senyum merenung yang sangat dalam saat dia melihat Qin Yu. Kedua Qin Yu dengan dingin kembali menatap Kaisar Iblis Sui.
Ada apa dengan Kaisar Iblis Xie? Qin Yu memiliki sedikit kecurigaan di dalam hatinya. Menurut perkiraannya Kaisar Iblis Xie pasti sedang pusing sekarang. Dengan rambut merah yang mencolok seperti darah, Kaisar Iblis Xie tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menatap Qin Yu dan berkata, "Ayah saya menyuruh saya untuk tidak menyerang seorang gadis kecil. Gadis kecil ini memiliki 2 artefak ilahi yang luar biasa. Meskipun kekuatannya hanya pada level 1 Immortal Emperor, tetapi bahkan jika itu aku masih tidak dapat menyakitinya sedikit pun." Jun Loyu dan Qin Yu sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Jiang Yan. Gadis yang dibicarakan Kaisar Iblis Xie ini jelas adalah Jiang Yan. Kaisar Iblis Xie melanjutkan, orang lain mungkin berpikir bahwa tuan dari Jiang Yan ini sangat luar biasa. Dengan hanya memberikan 2 artefak ilahi, dia mampu membuat Kaisar Abadi tingkat 1 menjadi tidak terluka oleh Kaisar Abadi tingkat 6 dan 7. Mungkin banyak orang akan iri pada gadis kecil ini. Namun sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Kaisar Iblis Xie. Di mataku gadis kecil ini hanyalah sampah keberuntungan, harta karunnya sia-sia. Memiliki 2 artefak ilahi, pertahanannya mungkin sangat kuat. Saya juga tidak dapat menyakitinya sedikit pun jika dia berdiri di depan saya. Namun bagaimana dengan kekuatan serangannya? Aku benar-benar memandang rendah orang-orang seperti dia yang bahkan tidak bisa mengancamku sedikit pun. Kaisar Iblis Xie memandang ke arah Qin Yu. Untuk saat ini di antara tipe orang yang aku anggap remeh selain gadis kecil yang beruntung itu ada juga dirimu Qin Yu. Qin Yu sedikit terkejut, Anda memiliki Divine Armor dan bahkan klon Anda memiliki Divine Armor. Senjatamu juga merupakan artefak ilahi. Selanjutnya energi serangan saya memasuki tubuh Anda namun secara mengejutkan tidak dapat membunuh Anda. Saya rasa Anda juga memiliki semacam harta di dalam tubuh Anda yang dapat melindungi jiwa yang baru lahir. Kaisar Iblis Xie memandang Qin Yu dengan tatapan menghina. Setelah bertarung denganmu selama ini aku juga menyadari dengan jelas. Kamu sama dengan gadis kecil yang beruntung itu. Pertahananmu luar biasa namun kekuatan seranganmu sangat lemah. Bahkan jika Anda memiliki senjata ilahi Anda masih tidak dapat menyakiti saya. Aku benar-benar bisa mengabaikan keberadaanmu. Kaisar Iblis Xie sedikit mengangkat dagunya. Dia menatap Qin Yu dengan tatapan sedingin es. Jangan kamu menolak itu, jika kamu tidak bisa menerimanya maka kamu bisa datang dan menyerangku. Saya akan berdiri di sini dan tidak melawan. Jika Anda mampu membunuh saya maka saya akan menerima kematian saya tanpa keluhan. Qin Yu terdiam. Apa aku benar-benar bisa membunuhnya? Qin Yu bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tubuhnya memiliki perlindungan dari Divine Armor dan Life Elemental Energy. Di dalam tubuhnya dia memiliki lubang hitam dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat dan jiwa baru lahir yang tidak lemah sama sekali. Ini memungkinkan dia untuk bertahan hidup di bawah serangan Kaisar Iblis Xie. Tapi bagaimana dengan kekuatan serangan? Meskipun dia memiliki penusuk langit pedang ilahi, jika dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberi kekuatan pada senjata ilahi Kaisar Iblis Xie ini, bahkan jika dia hanya memiliki armor iblis kualitas terbaik tetapi dengan kekuatan Kaisar Abadi tingkat 6 yang ditanamkan ke iblis armor, dia benar-benar mampu bertahan dari serangannya. Begitu banyak sehingga jika lawannya menggunakan domain, Qin Yu akan benar-benar tidak dapat mendekatinya. Tidak akan berbicara. Kaisar Iblis Xie sedikit tersenyum, dia kemudian melihat ke arah Jun Loyu. Jun Loyu, kekuatan kakakmu Qin Yu terlalu lemah, bahkan jika dia memiliki banyak harta masih mustahil baginya untuk menyakitiku sedikit pun. Jika aku ingin membunuhmu dengan kekuatannya mustahil baginya untuk menghalangiku. Anda bersiaplah untuk mati. Kaisar Iblis Xie memegang pedang pertempuran ilahi dengan satu tangan. Tiba-tiba bajingan berambut merah, teriakan marah terdengar. Bajingan berambut merah, apa kau tidak punya telinga? Wanita ini di sini memanggilmu.
Iya, kamu jangan melihat-lihat kemana-mana, yang saya bicarakan adalah Anda. Kamu dengan pisau pemotong kayu. Teriakan terus-menerus telah menyebabkan Kaisar Iblis Sueyi menyadari bahwa orang yang dipanggil gadis itu adalah dia. Tatapan Kaisar Iblis Sueyi menjadi dingin. Dia menatap Jiang Yan, bajingan berambut merah. Pisau potong kayu niat membunuh terpancar dari Kaisar Iblis Sueyi. Jiang Yan menatap Kaisar Iblis Sueyi dengan marah. Kamu bajingan berambut merah, apa yang kamu katakan tadi? Anda mengatakan Qin Yu seorang sampah yang memiliki harta sia-sia. Kamu bilang dia sama dengan gadis beruntung itu. Baik, Kaisar Iblis Sueyi mengangguk, dia sampah, gadis itu juga sampah. Kekuatan mereka sendiri sangat lemah, mereka bergantung pada harta yang diberikan kepada mereka oleh sesepuh sekte mereka yang penuh kasih untuk menyelamatkan nyawa kecil mereka. Namun kekuatan serangan mereka sangat lemah. Saya selalu memandang rendah tipe atau orang ini, katakan sekali lagi. Mata Jiang Yan sepertinya terbakar amarah. Gadis kecil, apakah kamu juga mencari kematianmu? Kaisar Iblis Sueyi bingung. Jiang Yan menggigit giginya. Dengan amarah yang luar biasa, kata demi kata katanya. Aku gadis kecil yang beruntung yang kamu bicarakan. Benar, bukankah kamu mengatakan bahwa aku sangat lemah? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku hanyalah sampah yang harta karunnya sia-sia kamu keparat? Sosok Jiang Yan tiba-tiba berubah. 1 berubah menjadi 2 menjadi 4 dan 4 menjadi 8. Seorang Jiang Yan tiba-tiba berubah menjadi 8 Jiang Yan dalam sekejap. 8 Jiang Yan mengepung Kaisar Iblis Sueyi. Ada yang salah, ekspresi Kaisar Iblis Sueyi berubah. Di mana tubuh aslimu? Kenapa 8 klon Anda semuanya memiliki kekuatan yang sama? Temukan jika Anda bisa. Suara marah Jiang Yan bergema. Mengikuti pita sutra merah seperti senjata ditembakkan dari 8 tangan Jiang Yan. Dalam sepersekian detik, area di mana 8 Jiang Yan dikelilingi dipenuhi dengan senjata pita merah ini. Qin Yu mengambil kembali Sword Immortal Puppet dan berjalan ke sisi Jun Loyu. Loyu, teknik rahasia apa yang digunakan Yaner? Kenapa dia bisa menggunakan teknik klon tubuh namun ke-8 klonnya memiliki kekuatan Kaisar Abadi tingkat 1? Yang mana tubuh aslinya? Qin Yu benar-benar heran. Teknik klon tubuh Jiang Yan agak terlalu menakutkan. 1 berubah menjadi 8 namun ke-8 Jiang Yan memiliki kekuatan tubuh aslinya. Siapa yang bisa membedakan mana di antara 8 tubuh aslinya? Jun Loyu tersenyum dan berkata, Qin Yu Divine Weapon Sky Shifter memiliki 8 posisi di dalamnya. Saat itu saya hanya meminjam senjata ilahi Yaner dan tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari pengalih langit senjata ilahi. Saat ini Yaner menggunakan Divine Weapon Sky Shifter untuk berubah menjadi 8 klon sekaligus. Adapun senjatanya itu adalah Kasa Hantu Surgawi, senjata ilahi. Qin Yu sampai pada pemahaman jarang Yaner bertindak kasar. Namun ketika dia melakukannya dia sangat menakutkan. Kaisar Iblis Sueyi ini bahkan jika dia berhasil bertahan hidup dia masih akan menerima hukuman. Kata Jun Loyu dengan percaya diri. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia bahkan tidak sedikit khawatir tentang kehilangan Jiang Yan. Qin Yu sedikit lega, dia dengan penuh perhatian melihat ke arah pertempuran di depannya. Dia melihat bahwa posisi 8 Jiang Yan terus berubah seolah-olah mereka bergeser cepat. Pada saat yang sama Kasa Hantu Surgawi menutupi seluruh langit dan bumi saat menyerang. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis Sueyi, dia masih tidak bisa menembusnya. Dengan serangan Kasa Hantu Surgawi seorang Kaisar Iblis terperangkap di dalam area yang dibuatnya. Biarkan aku melihatmu merendahkanku lagi. Bukankah kamu bilang aku sampah? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah gadis kecil yang beruntung yang untungnya memperoleh harta dengan sia-sia? Jiang Yan mengutuk saat dia menyerang. Pada saat ini Kaisar Iblis Sueyi sangat menderita. Dengan Divine Armor dan kekuatannya yang kuat tidak ada luka yang parah. Namun Kasa Hantu Surgawi adalah barang defensif dan ofensif. Serangannya mengandung semua jenis teknik ilusi.
Dengan satu serangan datang ke arahnya, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul secara berurutan. Selain itu, tidak peduli seberapa banyak iblis Kaisar Sui mencoba, dia masih tidak dapat menembus kasa hantu surgawi. Ilusi tak berujung, kasa hantu surgawi yang tidak bisa dipecahkan. Dengan gerakan tubuhnya, 8 Jiang Yan bersatu menjadi satu. Segera setelah itu Jiang Yan tiba di samping Qin Yu dan Jun Loyu. Dengan hidung terangkat dia menatap mereka dan berkata dengan bangga, "Kakak Qin Yu, kakak Loyu, apa pendapatmu tentang kekuatanku? Aku kuatkan." "Kuat," kata Qin Yu tersenyum. Dia dapat mengatakan bahwa ketika dua artefak ilahi Jiang Yan bekerja bersama, mereka tidak hanya dapat membantunya dengan cepat melarikan diri dari bahaya, mereka juga dapat menciptakan formasi besar untuk menyerang. Bahkan Kaisar Iblis Sui yang memiliki armor ilahi tertinggal dalam kondisi yang menyedihkan. Jelas betapa kuatnya kedua artefak ilahi itu. Dibandingkan dengan mereka, pertahanan Qin Yu benar-benar lebih rendah. "Bajingan berambut merah, apa kau mengaku kalah?" kata Jiang Yan sambil menatap Kaisar Iblis Sui. Kaisar Iblis Sui baru saja lolos dari ilusi dan serangan yang tak ada habisnya. Menghadapi pertanyaan Jiang Yan, Kaisar Iblis Sui sedikit mengaku kalah. Dia mencibir, senjata ilahi itu sebenarnya mampu menciptakan ilusi tanpa akhir, itu pasti luar biasa. "Apakah Anda menyatakan bahwa kekuatan saya tidak cukup? Kalau begitu mari bertarung lagi." Jiang Yan hendak bertarung lagi. Kaisar Iblis Sui tidak bisa menahan sakit kepala. Ketika dia melawan Qin Yu, dia masih bisa berada di atas angin dan bahkan mampu merusak Qin Yu. Namun ketika menghadapi Jiang Yan, dia Kaisar Iblis Sui bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. "Kekuatanmu cukup bagus, setidaknya teknik klon tubuh Anda adalah yang terkuat yang pernah saya lihat. Untuk dapat mencapai tingkat teknik klon tubuh di mana klon Anda sekuat tubuh aslinya, saya rasa tidak ada orang lain di seluruh alam abadi dan iblis ini selain Anda. Saya kagum-kagum." Kaisar Iblis Sui dengan enggan menemukan bagian yang dia kagumi dan memberikan sedikit pelengkap. Qin Yu mencibir di dalam hatinya, teknik klon tubuh itu hanyalah salah satu dari senjata ilahi fungsi sekunder Sky Shifter itu, tidak lebih. Jiang Yan sangat puas. Kaisar Iblis Sui sangat memahami situasi di atas panggung. Gadis kecil yang beruntung ini kekuatannya jelas lebih rendah dari milikku. Namun dia memiliki artefak ilahi dan teknik klon tubuh luar biasa yang mampu menjebak saya. Dengan dia di sini sangat sulit bagiku untuk membunuh Qin Yu dan Jun Loyu. Kaisar Iblis Sui sedang merenung dalam pikirannya. Qin Yu membunuh murid yang saya cintai, Jun Loyu merayu istri saya, kedua pria ini pasti dibunuh. Dari kelihatannya aku hanya bisa melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Akhirnya Kaisar Iblis Sui hanya sampai pada kesimpulan seperti itu. Qin Yu memperhatikan Kaisar Iblis Sui sepanjang waktu. Temperamennya mirip dengan Guo Nu, dia sama sekali tidak akan menyerah. Mungkin Kaisar Iblis Sui ini tidak akan peduli dengan martabatnya dan mencoba melakukan serangan diam-diam. Meskipun saya tidak takut dengan serangan diam-diamnya, Loyu tidak memiliki perlindungan dari Divine Armor. Pada saat ini Jiang Yan masih membual di depan Jun Loyu dan Qin Yu. Mampu menggulingkan kekuatan Kaisar Iblis Sui, Jiang Yan sangat bangga. Tiba-tiba ledakan, dengan hanya suara tabrakan yang terdengar, dua siluet terlempar ke dua arah yang berbeda. Mereka menghancurkan beberapa dinding lalu dua siluet ini mulai terbang. Mereka adalah Qin Yu dan Kaisar Iblis Sui. Ekspresi Kaisar Iblis Sui sangat jelek. "Sui, kamu mencoba untuk menyerang kami secara diam-diam, aku sudah memperhatikanmu." Qin Yu menyentuh bahunya. Sebelumnya bahunya telah menerima serangan dari Kaisar Iblis Sui. Bahkan dengan perlindungan Divine Armor, Qin Yu masih menerima beberapa luka. Dalam sekejap energi elemen kehidupannya memulihkan lukanya. "Kaisar Iblis Sui, bagaimanapun juga kau adalah Kaisar Iblis level 6, sebenarnya kau mencoba menyelinap menyerang kami, kamu benar-benar brilian." Jun Loyu berkata dengan marah, dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Iblis Sui yang sombong akan benar-benar melakukan serangan diam-diam.
Ekspresi Jiang Yan juga berubah. Junloyu Qinyu, anggaplah dirimu beruntung kali ini memiliki seorang gadis kecil yang beruntung di sampingmu. Sampah seperti kalian berdua hanya bisa bersembunyi di balik punggung seorang wanita. Kaisar Iblis Sueyi yang mengejek. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah timur. Namun sinar cahaya ini memantul kembali dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Bom tubuh Kaisar Iblis Sueyi terhempas ke tanah meretakannya. Dalam sekejap Kaisar Iblis Sueyi terbang dari bawah tanah. Sueyi, kamu adalah Kaisar Iblis level 6, namun kamu datang untuk menghina dua junior. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bukankah Anda menganggap diri Anda sangat kuat? Aku Wuming datang untuk bertukar pukulan denganmu. Suara jernih terdengar dari langit di atas kota bintang timur. Sinar emas ditembakkan dari jauh. Segera setelah itu ia tiba di depan Qinyu, Junloyu dan Jiang Yan. Ini adalah ahli terkuat kedua dari klan naga Ao Wuming. Ao Wuming, kelopak mata Kaisar Iblis Sueyi berkedut, kulitnya semakin pucat. Namun tatapannya semakin dingin. Benar, ini aku Ao Wuming, berdiri tegak seperti tombak. Rambut emasnya yang panjang terurai anggun tertiup angin. Di depan Ao Wuming dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Meskipun Anda memiliki armor ilahi, Ao Wuming memiliki tombak ilahi yang paling kuat, tombak mutlak. Di depannya sulit untuk mengetahui apakah Anda mampu bertahan. Kata-kata ayahnya muncul di benaknya. Bahkan tangan kanan Kaisar Iblis Sueyi yang menghembuskan nafas pedang berubah menjadi putih pucat. Wuming, lama tidak bertemu, Anda bersedia untuk menggurui dan membimbing anak saya? Suara yang jernih dan dingin terdengar dari langit kota bintang timur. Dalam sekejap siluet dari jauh telah mencapai mereka. Rambut hitam legam panjang melayang tertiup angin. Wajahnya sangat tampan sehingga sulit untuk menentukan usianya. Selain itu tubuhnya dibalut pakaian putih yang anggun. Dari penampilannya dia tampak seperti seorang sarjana berpakaian putih yang mulia dan berbudi luhur. Ayah Kaisar Iblis Sueyi melihat pria yang telah datang. Dia hanya mengatakan ayah dan kemudian langsung berdiri di samping. Pria menakjubkan yang telah tiba adalah Kaisar darah Suetianya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.